penggalangan dana kalau nggak salah waktu itu ada tsunami di Lombok. Tsunami Lombok ya waktu itu tahun 2019 kayaknya ya, saya lupa juga. Nah itu bikin acara charity pertama kali banget tuh, ternyata peminatnya banyak juga. Nama saya Taufik Indra Yoga, saya biasa dipanggil Yoga dan ya kesibukannya banyak sih. Pertama saya juga kerja juga di salah satu kantor e-sport, jadi sebagai kameramen DOP juga, dan kesibukan lainnya sebagai YouTuber juga. Ada 2 channel yang saya pegang, yang pertama itu Kaditkans tentang kamera-kamera, tentang lensa, dan yang satu lagi tentang perumahan. Awal mulanya tuh dari iseng ya. Jadi waktu itu saya lagi lagi ada waktu zaman sekolah itu tetangga tuh lagi ada yang nikahan. Nah, iseng aja tuh pengen nyoba fotoin coba minjem kamera tetangga kan. Bukan tetangga, minjem kamera teman sekolah yang punya kamera Canon. Waktu itu Canonnya tuh kalau nggak salah 500D ya, Canon jadul. Terus pinjem, terus kita fotoin tuh, saya fotoin nikahan tetangga saya. Habis itu ternyata tetangga saya suka sama hasilnya. Terus kenapa saya pikir aja, wah kenapa nggak dibisnisin nih? Kenapa nggak coba dipelajari tentang fotografi ini? Nah, udah dari situ mulailah saya mencoba untuk ngebisnis tentang wedding. Nah, kalau untuk pas bikin channel YouTube, ini juga sebenarnya awalnya dari iseng. Pertama-tama tuh kayak iseng bikin tutorial satu kan, baru bikin satu tentang tutorial hyperlapse kalau nggak salah tuh waktu itu udah sekitar 3 tahun yang lalu. Terus udah tuh iseng bikin satu video, udah bikin terus ya udah gitu ditinggalin sampai bosan main YouTube, sampai di uninstall tuh di HP YouTube ya kan. Pas mau nonton YouTube lagi ternyata kan masih connect ke akun Google itu YouTube-nya. Wah, notifikasi banyak banget notifikasi, ternyata yang nonton udah ribuan. Wah, ini keren nih, kenapa nggak dilanjutin? Ya udah, saya lanjutin bikin konten-konten yang lain dan sampai sekarang gitu. Yang buat gue semangat itu pertama orang-orangnya yang nonton ya, karena mereka tuh memberikan feedback yang bagus, kayak, wih bang, bikin lagi dong tutorial-tutorial lainnya, bikin lagi dong kayak tips-tips and trick yang lainnya. Oh ya udah, langsung tuh saya bikin lagi dan ada juga beberapa yang komen, bang coba adain acara apa kayak biar kita bisa kumpul bareng. Nah, karena audiensnya suka dengan konten saya, terus ya udah, wah ini pada minta ngumpul nih, kenapa nggak kita ngumpul gitu kan? Habis itu kan udah tuh bikin acara, ternyata saya tuh bikin acara sama teman-teman yang lain, bikin acara. Waktu itu acaranya untuk penggalangan dana kalau nggak salah waktu itu ada tsunami di Lombok. Tsunami Lombok ya waktu itu tahun 2019 kayaknya ya, saya lupa juga. Nah itu bikin acara charity pertama kali banget tuh, ternyata peminatnya banyak juga. Dan yang nyumbang juga alhamdulillah, kita juga kerjasama sama salah satu institusi penyumbang juga. Terus akhirnya duit udah kekumpul, lumayan lah untuk memberikan tambahan sumbangan gitu. Duitnya kekumpul dan habis itu saya berangkat saya bawa satu orang untuk ke Lombok. Langsung ngebagiin hasil dari sumbangan-sumbangan itu. Oh oke. Pada saat bikin charity itu saya bikin penggalangan dana tetap tentang fotografi. Jadi waktu itu motret model hijab, waktu itu model hijab, terus dan si modelnya juga saya udah bilang ini nggak ada budgetnya, gimana mau apa enggak, ini buat sumbangan. Ya udah nggak apa-apa. Nah ternyata mereka juga ngedukung acara kita. Ya udah, habis itu kita foto bareng-bareng ngumpul, saya ngasih
tutorial singkat di sana dan ya udah pada nih boleh nih untuk anak-anak kan acaranya nggak bayar tapi kalian boleh sumbang setelah mau berapa sumbangannya. Nah itu akhirnya kekumpul dan ya udah habis itu nggak lama seminggu 2 minggu kemudian baru saya berangkat ke Lombok untuk ngebagiin sumbangan itu. Gimana ya, soalnya saya mikir juga ketika misalkan saya berada di posisi orang-orang yang kena musibah itu kan musibah yang kita nggak bisa duga kan kejadiannya seperti apa, itu datang tiba-tiba. Nah misalkan saya berada di Lombok ketika itu waktu lagi ada di Lombok misalkan, dan saya kena musibah itu, misalkan rumah saya di sana, rumah saya hancur, tempat sekolah saya hancur, ya pasti dari mana lagi kalau bukan dari bantuan orang-orang gitu. Ya gimana ya, ngelihatnya kasihan, pengen ngebantu. Jadi ada rasa untuk teman-teman yang lain juga, gimana nih untuk bikin acara ini? Ya udah nggak apa-apa, sekalian kita bantu-bantu juga kan. Dan kebetulan saya juga kesana nggak cuman ngasih hasil sumbangan aja, tapi saya juga membagikan suatu ilmu-ilmu kepada anak-anak yang ada di sana tentang mungkin tentang ilmu-ilmu cara untuk belajar, karena kan anak-anak waktu di Lombok itu anak-anak tuh putus banyak sekolah yang rusak. Jadi saya memberikan motivasi, memberikan pembelajaran tingkat SD karena banyak banget anak SD yang masih kecil-kecil di daerah sana gitu. Jadi saya memberikan semangat lagi untuk anak-anak yang ada di sana. Sebenarnya gimana ya? Kadang kita nggak mesti untuk uang, kita lakuin tuh semua untuk uang, enggak. Yang penting kita membagi kebahagiaan kita membagi rezeki kita. Ya insya Allah semua ada balasannya ya, tapi balik lagi ya kita ikhlas untuk menolong sesama gitu. Karena kan mereka juga yang emang harus dibantu, orang yang emang membutuhkan bantuan, kenapa enggak gitu. Ya karena kan kita masih dalam Indonesia itu kan luas ya, kita masih dalam satu saudara gitu. Kenapa kita nggak ngebantu orang yang deket dulu gitu? Terutama ya kayak keluarga kita kan kadang juga memikirkan adik-adik kita. Ya, walaupun dengan bantuan misalkan disuruh nyuci piring, kita cuci piring ngepel untuk mama kan di rumah ya, itu kan kita ngebantu orang tua. Jadi ketika kita membantu seseorang dan orang itu ngelihat wah senyum lepas gitu, wah itu malah melebihin dari uang. Menurut saya seperti itu. Saya pernah ada pengalaman. Saya juga pernah berada di titik yang paling rendah. Waktu itu saya susah banget cari kerja dan emang zaman sekarang emang sangat susah sih. Apalagi lagi pandemi gini untuk cari kerja tuh susah banget. Jadi saya mikirnya gimana kalau misalkan ada orang yang pengen belajar dan dia nggak punya biaya, ya gimana caranya? Kadang bikin kartu prakerja juga kan waktu itu isunya juga ada ya macam-macam lah, syaratnya ribet. Nah makanya mereka kan bisa belajar dari YouTube, dari ya banyak sosial media yang lain gitu gratis. Nah ya udah, yang penting saya intinya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ilmu.